بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أوجد وأنعم وشرف بني آدم على سائر خلقه وكرم، والصلاة والسلام على الكنز المطلسم والفيض المعمم حبيبنا وسيدنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. Yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita cintai guru kita semua, syekh kita Buya Yahya Zainul Ma'arif beserta seluruh keluarga beliau yang semoga selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat wal afiat, selalu dipergunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Alhamdulillah, Bapak Ibuku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, di pagi yang cerah ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang dipilihnya, dan kita masih diberikan kemampuan untuk melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini. Karena kalau disadari, kita tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemampuan untuk menghadiri majlis ini, namun tanpa diminta pun ternyata kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, seperti biasa kita mengkaji kitab tafsir. Sekarang kita berada pada awal surat An-Nisa, kemarin yang setengahnya sudah dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Surat An-Nisa diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia, laki maupun perempuan, tua maupun muda, ittaqu rabbakum, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kalian memenuhi hati kalian dengan rasa takut dan penghormatan dan ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, zat yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu daripada Nabi Adam alaihi salam, yang mana beliau adalah manusia pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, di alam semesta ini. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan daripada nafsu tersebut, daripada jiwa tersebut, yakni dari Nabi Adam, zaujaha, yaitu pasangannya, yang mana diambil daripada tulang rusuk bagian kirinya, yang di kemudian hari menjadi dan menjelma sebagai Siti Hawa, yaitu ibu kita semua dan ibu seluruh umat manusia. Kita di sini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana arti daripada takwa tersebut sebagaimana sudah sering dijelaskan, yaitu menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kerinduan, dengan penuh kelapangan, dengan penuh kesenangan, dengan penuh keridhaan akan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala larang, baik langsung lewat Al-Qur'an maupun melewati perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana dikatakan, "Fama min khairin ajilin wala ajilin, zahirin wala batinin illa wattaqwa sabilun musilun ilaih." Maka tidak ada kebaikan di dunia maupun di akhirat, baik kebaikan zahir maupun kebaikan batin yang kita harapkan, baik itu kebahagiaan di dunia dan di akhirat, kesenangan di dunia dan di akhirat. Tidak ada kebaikan hal tersebut kecuali takwalah satu-satunya jalan untuk mengantarkan kita menuju kebahagiaan tersebut. Begitu juga sebaliknya, wa ma min syarrin ajilin wala ajilin, zahirin wala batinin illa wattaqwa hirzun harizun wa hisnun hanisun wa hisnun hasinun minhu. Dan tiada suatu kejelekan, tiada suatu keburukan, tiada suatu kejahatan, baik di dunia maupun di akhirat, kesengsaraan di dunia dan di akhirat, baik itu kejahatan dan kesengsaraan secara zahir maupun batin, kecuali takwa menjadi penghalang dan benteng yang paling kuat untuk membentengi diri kita daripada melakukan kemaksiatan tersebut. Inilah kunci agar kita selamat, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita diciptakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan kita, zat yang maha besar pemberiannya namun juga maha pedih siksaannya nanti di hari kiamat. Fattaqullah ayyuhal mu'minun. Di mana-mana setiap kita mendengar khutbah, pasti di situ diwajibkan, bahkan diwajibkan di dalam khutbah wasiyah bittaqwa, untuk selalu mewasiatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain kaum muslimin. Karena memang satu-satunya jalan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan surga itu disiapkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lain, wa man khafa maqama rabbih jannatan wa liman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi siapa yang takut akan maqam Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, sebagai zat yang maha kuasa, sebagai zat yang mampu untuk menyiksa kita kapan saja, sebagai zat yang mampu untuk memberikan kita kenikmatan-kenikmatan, barang siapa yang takut akan maqam Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan 2 surga. Itu janji Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat yang lain disebutkan lagi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Lagi-lagi di situ disebutkan al-muttaqin. Wasari'u, bergegaslah kalian untuk mendapatkan surga, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mendapatkan surga yang mana luasnya sama dengan luasnya langit dan bumi. Yang mana di situ disebutkan pada akhir ayat, u'iddat lil muttaqin, yang mana surga tersebut, tempat yang sangat luas tersebut, hanya dipersiapkan dan diperuntukkan untuk orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hatinya dipenuhi dengan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya dipenuhi dengan rasa takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala, rasa takut akan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena satu-satunya tujuan kita di dunia ini hanyalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan untuk menjauhi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini, bahkan yang mendengarkan suara ini, semoga dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengerjakan kebaikan-kebaikan dan pekerjaan-pekerjaan yang dapat mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan dihindari daripada pekerjaan-pekerjaan dan perbuatan-perbuatan yang dapat mengundang dan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena jika Allah Subhanahu wa taala sudah ridha kepada kita, cinta kepada kita, sayang kepada kita, maka semua yang kita minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hajat kita
akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang semula sempit akan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tujuan kita satu-satunya yaitu surga akan diberikan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat satu yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya apabila kita sudah tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua kejelekan akan kita dapatkan. Bahkan tempatnya adalah di neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua dijaga daripada hal itu semua. Amin amin Allahumma amin. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebarluaskan daripada Nabi Adam dan Siti Hawa, yaitu anak cucu dan keturunannya baik laki-laki maupun perempuan. Disebutkan lagi di ayat ini lanjutannya, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Hendaknya kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang selalu kalian jika saling bertanya kalian menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang Arab zaman dahulu kalau mereka bertanya sesuatu atau mereka berjanji, mereka dikit-dikit mengatakan wallahi wallahi, membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan takutlah kalian kepada zat yang selalu kalian bertanya dengan zat tersebut yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wal arham, dan takutlah kalian kepada rahim-rahim. Maksudnya takut apa? Antaqta'uha, jangan sampai kalian memutuskan rahim tersebut. Jangan sampai kalian memutuskan tali silaturahim. Karena kenapa? Yang namanya silaturahim tersebut pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi yang berbunyi, Anallahu wa anar rahman khalaqtur rahima wa syaqaqtu laha isman min ismi faman wasalaha wasaltuh wa man qata'aha qata'tuh. Aku adalah Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku adalah Ar-Rahman, zat yang maha penyayang, dan aku telah memotong daripada sebagian namaku daripada Ar-Rahman yaitu Ar-Rahim. Aku telah menciptakan Ar-Rahim, dan aku ambil nama Ar-Rahim tersebut daripada penggalan sifatku yaitu Ar-Rahman. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, faman wasalaha wasaltuh, maka barang siapa yang menyambung rahim tersebut, barang siapa yang selalu melaksanakan silaturahim dan tidak memutuskannya, maka akan aku sambung dia. Akan aku sambung dengan kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara. Akan aku sambung dengan kebahagiaan-kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Akan aku sambung dengan mengabulkan segala hajatnya, dengan menggampangkan rezekinya, dengan melapangkan segala kesulitan dan kesumpekan hatinya. Akan tetapi waman qata'aha qata'tuh. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang memutusnya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku putus dia. Akan aku putus dia dari rahmatku. Akan aku putus dia daripada kenikmatan yang telah aku berikan kepadanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Bahkan dikatakan innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'u rahimin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan turun kepada suatu kaum yang mana di antara kaum tersebut ada satu orang saja yang memutuskan tali silaturahmi. Ini orang-orang yang berada di sekelilingnya saja diharamkan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan orang yang memutuskan tali silaturahmi? Kalau orang yang berada di sekelilingnya saja mendapatkan dampaknya, dampak daripada qat'ur rahim, memutuskan tali silaturahmi, yang mana dampaknya dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang berada di sekelilingnya. Maka bagaimana dengan orang yang memutuskan tali silaturahmi tersebut? Maka dia sungguh menjadi orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga karena rahim, yang namanya silaturahim adalah sesuatu yang sangat mulia dan agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dikatakan di dalam hadis yang lain, qati'ur rahim
mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutuskan tali silaturahmi, maka dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia meninggal di dalam Ka'bah. Secara zahir orang yang meninggal di dalam Ka'bah adalah orang yang baik. Karena tidak seorang pun masuk ke dalam Ka'bah kecuali orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi walaupun umpamanya orang tersebut mendapatkan kemuliaan masuk ke dalam Ka'bah dan meninggal di dalam Ka'bah, akan tetapi orang tersebut ternyata adalah seseorang yang suka memutuskan tali silaturahmi dengan keluarganya, dengan para kerabatnya, maka orang tersebut menjadi orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana laknat tersebut adalah dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah dilaknat, maka akan sulit untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bertaubat. Jadi mari kita bersama-sama untuk menjaga yang namanya tali silaturahmi. Bahkan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa takut agar kita tidak sampai memutuskan tali silaturahmi di dalam ayat ini. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Ay wattaqul arham. Takutlah kalian kepada Allah dan takutlah kalian kepada rahim, jangan sampai kalian untuk memutuskan silaturahmi tersebut. Inilah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam redaksi yang lain disebutkan dalam hadis, ar-rahim mu'allaqatun bil 'arsy. Rahim itu, nama rahim itu ada bergantungan di kaki-kaki 'arsy Allah Subhanahu wa taala. Seraya mengatakan, man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah. Nama rahim tersebut berdoa, barang siapa yang menyambung tali silaturahmi, barang siapa yang menyambungku, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menyambungnya. Akan tetapi sebaliknya, dan barang siapa yang memutusku, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memutusnya. Karena termasuk hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disambung, yaitu ar-rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala untuk mencegah, Allah Subhanahu wa taala juga mencegah sesuatu untuk diputuskan, yaitu juga untuk memutuskan tali silaturahmi. Jangan sampai kita memutuskan tali silaturahmi antara kita dengan keluarga kita, antara kita dengan sahabat kita, antara kita apalagi dengan orang tua kita. Karena dosanya sangat besar. Tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang gemar dan orang-orang yang cinta akan silaturahmi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yumadda lahu fi umri wa yuwassa' lahu fi rizqihi wa yudfa' anhu maitatu su' falyattaqillaha wal yasil rahimah." Barang siapa yang ingin, barang siapa yang mengharapkan untuk dipanjangkan umurnya, wa yuwassa' lahu fi rizqihi, dan untuk digampangkan dan dibentangkan rezekinya, wa yudfa' anhu maitatus su', dan barang siapa yang menginginkan untuk dihindari daripada dia, untuk ditepiskan daripada dia, yaitu maitatus su', mati dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan jelek, maka hendaknya orang tersebut falyattaqillah, hendaknya orang tersebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ditambah apa, wal yasil rahimah, dan hendaknya orang tersebut selalu menyambung tali silaturahmi. Jadi kabar gembira bagi orang-orang yang suka, orang-orang yang gemar, orang-orang yang senang menyambung tali silaturahmi, dia akan mendapatkan 3 kemuliaan, yaitu akan dipanjangkan umurnya, akan digampangkan rezekinya, dan akan dihindari daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kabar gembira bagi orang-orang yang menyambung tali silaturahmi. Akan tetapi
orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi ancamannya juga besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala jika menjanjikan kepada sesuatu pekerjaan pahala yang besar jika mengerjakannya, Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan, juga mengancam akan ancaman dan siksaan yang sangat pedih jika meninggalkannya. Seperti salat, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang besar, pahala yang agung jika kita mengerjakan salat. Akan tetapi jika kita meninggalkan yang namanya salat tanpa adanya uzur, Allah Subhanahu wa taala juga mengancam kita dengan ancaman siksaan-siksaan yang sangat pedih, yang tiada akhirnya nanti di hari kiamat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Begitu juga rahim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyambungnya, untuk menyambung silaturahim. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan orang yang selalu menyambung silaturahim dengan pahala yang sangat besar, pahala yang gede, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yaitu apa? Dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Juga digampangkan rezekinya, yang mana itu semua adalah kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Wa yudfa anhu maitatus su, dia akan dihindari daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah. Apabila orang sudah meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka jaminannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan yang tiada akhirnya. Yang mana dikatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang surga, "Ya Rasulullah, bagaimana sih surga tersebut?" Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Surga itu adalah sesuatu yang tidak pernah dipandang oleh mata siapapun, dan tidak pernah didengar oleh pendengaran dan telinga manusia. Bagaimana tentang surga? Kenikmatan surga bagaimana? Bagaimana? Gambaran pastinya tidak ada. Mungkin cuma ada gambaran tentang kenikmatan yang di dalam surga seperti ini, seperti itu. Akan tapi secara pasti kenikmatan yang berada di dalam surga, yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu mengabdikan dirinya, jiwa raganya, seluruh waktunya hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang tiada tara itu tidak ada gambarannya secara pasti. Wala khatara ala qalbi bashar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kenikmatan yang berada dalam surga tersebut tidak pernah terlintas sedikit pun di dalam hati manusia. Ini sifat-sifatnya surga Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di situ adalah puncak kebahagiaan, puncak kenikmatan. Bahkan dikatakan kedudukan terendah di surga nanti yaitu adalah seseorang yang terakhir kali masuk ke surga dan terakhir kali dikeluarkan daripada api neraka. Dan kedudukan ini adalah kedudukan paling rendah, yaitu apa? Orang tersebut mendapatkan tempat di surga, suatu tempat di surga, yang mana tempat tersebut sudah dikategorikan adalah tempat yang paling rendah di surga. Akan tapi kenikmatan di tempat tersebut apa? Orang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta apa saja yang dia minta. Ketika orang tersebut masuk, orang yang terakhir kali masuk surga, berada di dalam surga, Allah Subhanahu wa taala katakan kepada dia, "Tamannah." Berangan-anganlah apa yang kamu minta. Apa yang kamu inginkan. Orang tersebut berangan-angan sehingga setelah selesai dia daripada keinginan yang diharapkannya, daripada harapan yang dia tanam di dalam hatinya ketika dia berada di dalam surga, dia disuruh minta oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan apa yang ente inginkan? Kebahagiaan apa yang ente senangi? Minta sekarang, harapkan sekarang. Ketika orang tersebut sudah selesai daripada berangan-angan, ketika orang tersebut sudah selesai meminta, Allah Subhanahu wa taala katakan kepadanya, engkau akan mendapatkan itu walaka wa ma'ahu mislu. Dan kelipat gandaannya juga engkau akan dapatkan itu. Ini kedudukan terendah di surga. Apalagi kedudukan yang paling mulia di surga Firdaus. Surganya para nabi, surganya para ulama. Jadi marilah kita semua berusaha
untuk selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yang mana puncaknya nanti berada di surga. Dan kenikmatan di surga yang tiada tara, yang tiada bandingnya adalah kenikmatan memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, zat Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, zat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Itu kenikmatan dan kemuliaan yang tiada bandingnya, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan para salafun saleh, orang-orang pendahulu kita mengatakan, jika seandainya di surga tersebut tidak ada kemuliaan memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh aku tidak suka masuk surga. Aku lebih suka di dunia. Karena di dunia aku merasakan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lezatnya bermunajah, berbisik-bisik, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu malam. Bahkan sebagian di antara mereka ada yang mengatakan, sungguh aku lebih suka di dunia daripada nanti di surga. Karena di dunia aku telah merasakan nikmatnya, lezatnya bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di waktu malam, di saat kita berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala, di saat itu kita hanya mengadukan masalah-masalah kita, problem-problem kehidupan kita, kesumpekan kita, kesulitan yang kita hadapi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang menghalangi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah aku merasakan kelezatan, kata ulama salaf tersebut. Dan oleh karena itu aku lebih senang di dunia karena adanya hal tersebut. Karena nanti di surga tidak ada lagi yang namanya beribadah. Semua orang akan mendapatkan hasil daripada amal perbuatannya. Karena dunia adalah mazra'atul akhirah. Adalah tempat bercocok tanam yang mana nanti akan memanen hasilnya ketika kita berada di akhirat. Ketika kita berada di alam barzakh. Dan semua tergantung kita. Apabila kita bercocok tanam dengan tanaman yang baik, melakukan salat, melakukan puasa, melakukan amal-amal kebaikan, menyambung tali silaturahmi, tidak memutuskan tali silaturahmi, selalu menyampaikan hak-hak seorang muslim, maka semua tanaman-tanaman yang telah kita tanam daripada kebaikan di dunia akan kita petik hasil kebaikannya nanti di akhirat, yaitu akan mendapatkan pahala yang besar dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana puncaknya adalah kita akan mendapatkan surga. Begitu juga sebaliknya, apabila kita bercocok tanam di dunia ini dengan tanaman-tanaman yang jelek, dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, lidah kita pergunakan untuk menggunjing orang lain. Hati kita tidak jaga sehingga hati kita gampang iri dengan orang lain, dengki dengan orang lain, sehingga gampang untuk memutuskan tali silaturahmi. Maka hasil dan buahnya akan kita petik nanti di akhirat, yaitu akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala dan siksaannya yang sangat pedih. Yang mana puncaknya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini anjuran agar kita selalu menyambung tali silaturahmi. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi amal perbuatan kita. Apa yang kita lakukan, aktivitas kita sehari-hari, perbuatan kita, dimanapun, kapanpun, di saat apapun, dengan siapapun, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengawasi kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melihat, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui. Jadi walaupun kita berada di dalam rumah sendirian, mengunci pintu, dan ternyata di situ gelap, mungkin menurut kita tidak ada yang melihat kita, tapi ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu bersama kita, selalu melihat kita, selalu mengawasi gerak-gerik kita, tingkah laku kita, apa yang kita lakukan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang di depan orang umum dia selalu mengerjakan kebaikan. Di halayak banyak orang dia selalu mengerjakan kebaikan. Akan tetapi ketika orang tersebut menyendiri di dalam rumahnya, hanya ada dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ancamannya seluruh amal kebaikannya akan hampa dan sia-sia. Dan orang tersebut akan menjadi seseorang yang yaj'alullah Subhanahu wa ta'ala ahwanan nadhirina ilaih.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada hamba tersebut, "Wahai hambaku, ingatkah engkau ketika engkau menutup pintu rumahmu dan engkau berada dalam keadaan sendirian dan engkau menyangka tidak ada orang yang melihatmu dan engkau bermaksiat kepadaku, kenapa engkau menjadikan aku orang yang paling hina? Kenapa engkau menjadikan aku yang memandang kepadamu yang paling hina?" Jadi marilah kita, inti dan kesimpulan daripada yang telah kita sebutkan tadi, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita harus selalu menjaga silaturahmi dan kita harus selalu menyambungnya, jangan sampai kita memutuskannya. Dan begitu juga di ayat terakhir disebutkan hendaknya kita selalu merasa di dalam hati kita bahwasanya kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila kita sudah melakukan hal-hal tersebut, kita insyaallah menjadi orang-orang yang mulia, yang beruntung dan bahagia di dunia dan di akhirat. Baik hadirin hadirat, Bapak Ibuku yang aku hormati dan aku sayangi, cukup demikian yang dapat Al-Faqir ilallah sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.